Bab 1311. Divisi pesawat militer yang bermartabat Yingling sebenarnya telah menerima perintah buronan kelas S dari divisi pesawat militer. Dan 4 rekan seperjuangannya datang untuk menangkap diri mereka sendiri. Terlebih lagi, keempat rekan satu tim ini siap bertarung dan menembaknya. Sungguh ironis. Lin Yu tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, tidak tahu mengapa semua ini. Dia baru saja berjalan-jalan di tepi sungai, dan dia menyebabkan bencana besar. Chief He, maafkan aku, kami tidak tahu apa-apa tentang itu, kami juga mengikuti perintah. Anggota utama divisi pesawat militer berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, dan saat berbicara, dia dengan kuat memegang senapan khusus di tangannya. Meskipun saat itu awal musim dingin dan sungai berangin, dahinya dipenuhi butiran keringat. Jelas gugup. Karena dia tidak memiliki kepastian sedikit pun untuk menangkap Lin Yu setelah Lin Yu menolak penangkapan. Bahkan tidak sedikit pun kepastian bahwa mereka berempat akan selamat. Sebagai anggota dari Departemen Pesawat Militer, dia secara alami tahu betapa menakutkannya atasan mereka, Shadow Spirit. 3 orang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dan bahkan jejak kengerian muncul di wajah mereka, terutama ketika mereka melihat mata Lin Yu yang dingin dan tajam, hati mereka bergetar sebentar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Berbalik dan melarikan diri, tetapi dengan perintah militer yang sama, mereka hanya bisa gigit peluru dan menjalankan misi. Kamu tidak bisa pergi dengan mereka. Wajah Ani berubah dan dia meraih Lin Yu, dan berkata dengan ekspresi khawatir, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan ayahku, atau dengan Abel. Kata-katanya sangat tepat dan tepat di kepala. Sebagai mantan wakil presiden American Medical Association, dia telah melakukan kontak dengan terlalu banyak pejabat di dunia, dan dia sangat jelas tentang bagaimana para pejabat ini menggunakan hubungan internasional untuk menekan musuh mereka. Jadi pada saat ini dia melihat orang-orangnya sendiri tiba-tiba datang untuk menangkap Lin Yu, dan dia pikir kemungkinan besar ayahnya atau Abel, yang telah menggunakan cara internasional untuk menekan Yanxia. Lin Yu tiba-tiba ragu ketika mendengar apa yang dikatakan Ani, jika Able atau Woods yang membodohinya, seperti yang dikatakan Ani, maka situasinya akan berbahaya. Dia tahu bahwa Yuan He tidak berani menangkapnya atas nama 386 dengan santai, dan masih menangkapnya dengan perintah penangkapan kelas S, jadi orang yang memberi perintah kemungkinan besar adalah orang di atas. Hanya ada segelintir atasan yang bisa langsung memberi perintah kepada Yuan He. Jadi Anda bisa menebak siapa itu bahkan tanpa memikirkannya. Jika ini masalahnya, maka Lin Yu benar-benar berada di tepi tebing saat ini. Jika dia mengikuti kelompok orang ini, itu akan lebih beruntung. Begitu dia dikunci di ruang interogasi, dia bahkan mungkin tidak punya ruang untuk penjelasan. Tidak. Namun, jika dia menolak ditangkap, dia mungkin akan lebih bingung. Chief He, tolong bekerja sama dengan kami di dalam mobil, terima kasih. Melihat Lin Yu berdiri diam, anggota terkemuka dari Departemen Pesawat Militer telah mengumpulkan keberanian untuk mendesak Lin Yu lagi. Diam. Aku sedang berpikir untuk membuat keputusan. Ekspresi Lin Yu menjadi dingin, dan dia berteriak padanya dengan dingin. Anggota utama Departemen Pesawat Militer bergidik oleh penghinaan, momentumnya tiba-tiba berkurang banyak, dan dia berbisik, kalau begitu. Lalu putuskan pelan-pelan, kami tunggu. Tunggu. Dia menggerutu dan menelan, merasa beruntung bahwa kepala dia masih bisa berpikir dan memutuskan, alih-alih langsung menolak. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba suara keras dan tegas datang dari kejauhan, dan kemudian Hao Ningyuan dan Cheng Ken dengan cepat bergegas, di belakang mereka ada beberapa orang berseragam polisi. Paman Hao, Tim Cheng. Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit setelah melihat Hao Ningyuan dan Cheng Ken, dan bertanya, apakah kamu di sini untuk menangkapku juga? Hao Ningyuan bahkan tidak repot-repot menjawab Lin Yu,
dan ketika dia sampai di depan, dia dengan tegas berteriak pada beberapa anggota pesawat militer, "Apa yang kamu lakukan? Kapten, dia telah melakukan sesuatu, dan kamu akan menangkapnya." Dia mengenali kelompok personel militer ini dan terkejut ketika melihat sekelompok orang ini ingin menangkap Lin Yu. "Kami diperintahkan untuk menangkap Chief He." Pemimpin anggota kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan. "Ketua Yuan, Anda membuat Anda menangkap." Hao Ningyuan mendengus dingin dan berkata, "Kalian bersandar dulu, saya mencari Kapten He, ada hal yang lebih penting." Meskipun dia tidak tahu mengapa personel militer ini menangkap Lin Yu, dia juga menduga bahwa kebanyakan Yuan He juga menerima panggilan yang mirip dengannya. Mengatakan bahwa dia mengabaikan orang-orang ini, dia meraih lengan Lin Yu dan berjalan ke samping, dan bertanya dengan cemas, "Jiarong, apa yang kamu lakukan?" Itu menyebabkan gangguan yang begitu besar. "Saya juga tidak tahu." Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Terakhir kali dia membunuh Rong Hesu, dia menyuruh orang yang mengirim pesawat militer untuk menangkapnya, tetapi kali ini dia tidak memindahkan siapapun, dan dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, hanya menyambut obat dengan sepenuh hati. "Pokoknya, Lou Xi yang kamu tusuk kali ini mungkin lebih besar." Hao Ningyuan menghela nafas, lalu mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan nomor, menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hei, aku akan memanggilmu dengan nama. Kamu dapat berbicara kembali dengan cepat. Ingat, kamu harus sopan." Lin Yu curiga. Meskipun dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Hao Ningyuan, dia menebak sesuatu dari ekspresi Hao Ningyuan. Sebagian besar untuk memberi Yuan He perintah untuk menangkap orang-orang kelas atasnya. Dia ragu-ragu setelah menerima telepon, lalu memutar telepon dan mendengarkan gerakan yang berlawanan dengan telinganya tegak. "Hei, Hao Ningyuan, apakah kamu menemukan seseorang?" Ada suara keras dan berat di ujung telepon, tanpa amarah. Mendengar suara yang akrab ini, hati Lin Yu bergetar dan buru-buru menjawab dengan nada hormat, "Tuan yang melapor, saya He Jiarong." "Dia Jiarong." Orang di ujung telepon mendengus dingin, lalu berkata dengan suara dingin, "Kamu benar-benar membuatku mudah ditemukan. Tahukah kamu siapa aku? Aku berbicara denganmu terakhir kali." "Tahu." Lin Yu buru-buru berkata, setelah peringatan dari sisi lain, dia sekarang yakin. Orang-orang di sisi lain memang luar biasa. Terakhir kali dia membunuh Rong Hesu dan ditangkap di pesawat militer, itu adalah perwira kepala yang berbicara dengannya. "Baru tahu." Orang di ujung telepon bertanya dengan suara yang sangat dingin, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan sehingga menyebabkan bencana seperti itu?" Menyebabkan bencana besar. Lin Yu tiba-tiba terkejut ketika ditanya tentang hal ini, dan sempat bingung. Awalnya, dia memanggilnya untuk menanyakan petugas lawan apa yang sedang terjadi, tetapi pihak lain memintanya kembali. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini." Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan keraguan yang tak tertandingi, keluhan yang tak terkatakan.